Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 21650029. Di sini saya akan mereview materi 2 tentang manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan siber. Risiko dan dampak cybercrime. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah serangan atau kejadian pelanggaran keamanan. Risiko keamanan siber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman siber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan siber, organisasi harus melakukan identifikasi, mengambil langkah-langkah pencegahan. Dampak keamanan siber. Dampak keamanan siber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam, termasuk kehilangan data. Serangan siber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Kedua, gangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasi normal suatu organisasi, baik itu dengan menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur IT. Yang ketiga, kerugian keuangan. Keamanan siber yang tergantung dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, atau kerugian bisnis. Yang keempat, hilangnya reputasi. Ini pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis. Yang kelima, penyalahgunaan identitas. Serangan siber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. Yang keenam, sanksi hukum. Organisasi yang gagal melindungi data pribadi atau rahasia dapat menimbulkan hukum dan denda. Risiko dan dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan siber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan siber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu setelah serangan terjadi. Risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko cybercrime adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi adalah
konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi terjadinya serangan cybercrime. Risiko cybercrime adalah kemungkinan atau potensi terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan siber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi pemerintah atau negara. Dampak cybercrime juga adalah konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadinya serangan siber. Dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosial dari kejahatan siber ini melibatkan sejumlah masalah yang memengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan siber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online dan mengubah perilaku online. Dampak ekonomi dari kejahatan siber adalah sangat signifikan. Kejahatan siber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Yang ketiga, dampak politik dari kejahatan siber memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan siber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses pemilihan umum dengan menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau meretas sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. Yang pertama, identifikasi risiko. Kedua, penilaian risiko. Ketiga, pengembangan kebijakan dan prosedur. Keempat, proteksi dan pencegahan. Kelima, deteksi dan tanggapan cepat. Keenam, pengurangan risiko. 7, pemulihan. 8, evaluasi dan perbaikan. 9, kemitraan dan kolaborasi. 1. Jenis kejahatan: pemalsuan identitas. Risikonya pencurian identitas berupa KTP, NIK, dan kartu keluarga korban untuk melakukan pinjaman uang ke pihak PNM Garut. Dampak kerugian finansial: para korban mendapatkan tagihan cicilan dari PNM Garut. Pihak yang dirugikan 407 warga Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut. Yang kedua, jenis kejahatan phishing. Risiko pencurian data saat mengklik kiriman pesan singkat undangan aplikasi. Dampak kerugian finansialnya: kehilangan dana tabungan dari salah satu bank milik BUMN senilai 1,4 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan Sylvia, berumur 52 tahun, warga Kecamatan Lawan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Jenis kejahatan malware. Risiko serangan spyware Pegasus pada November 2019 yang meretas WhatsApp dan menargetkan
1.400 orang melalui fitur video call WhatsApp. Dampak kerugian finansial spyware Pegasus melakukan inisial data ekstraksi, pemantauan pasif, mengumpulkan data korban secara aktif dan menahan komunikasi yang dikirim dan diterima dari perangkat korban. Pihak yang dirugikan para pengguna WhatsApp, diantaranya yaitu para diplomat, pembangkang, politik, wartawan, dan lain-lain. Untuk jenis kejahatan ransomware, resiko mengenkripsi data penting, backup, dan sistem yang bertujuan mengganggu jalannya perusahaan dan mengunci aksi korban untuk kemudian meminta tebusan. Dampak kerugian finansial membuat operasional suatu perusahaan dan mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. Pihak yang dirugikan Bank Syariah Indonesia atau BSI dan para nasabah. Jenis kejahatan peretasan. Resikonya peretas Cina mengakses akun surat elektronik Duta Besar Amerika Serikat sehingga berpotensi disalahgunakan oleh kepentingan pihak Cina. Dampaknya kerugian finansial, setidaknya ada ratusan ribu data surat elektronik pemerintah Amerika Serikat yang bocor ke pihak Cina. Pihak yang dirugikan Amerika Serikat. Jenis kejahatan serangan DDoS. Resikonya DDoS merupakan serangan paket data dalam jumlah besar ke sebuah server agar server tersebut menjadi lambat bahkan tumbang. Dampaknya atau kerugian finansial, layanan aplikasi yang menggunakan server DYN melambat bahkan tidak bisa diakses. Pihak yang dirugikan aplikasi yang menggunakan server DYN seperti Twitter dan Spotify. Jenis kejahatan pemalsuan. Resikonya pemalsuan dokumen kependudukan dan surat izin mengemudi. Dampaknya atau kerugian finansial, negara mengalami kerugian dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada surat dan akta otentik. Pihak yang dirugikan negara Indonesia. 9. Jenis kejahatan pornografi anak. Risikonya kekerasan seksual anak di bawah umur. Dampaknya pertama, dampak psikologis. Korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Setelah itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual. Pihak yang dirugikan Jane dan 4 anak yang di bawah umur. Yang ke-10, jenis kejahatan cyberbullying. Risikonya korban cyberbullying dapat mengalami depresi yang berat, bahkan dapat menyebabkan kematian akibat dari depresi tersebut. Dampaknya, korban cyberbullying mengalami gangguan psikologis dan depresi yang berat, bahkan sampai meninggal dunia. Pihak yang dirugikan seorang bocah kelas 5 sekolah dasar di Tasikmalaya, Jawa Barat, dan orang tuanya. 11. Jenis kejahatan penyebaran informasi palsu. Risikonya menyebar informasi palsu dapat menyebabkan
keresahan di kalangan masyarakat dan dapat memecah belah satu sama lain. Dampaknya, penyebaran berita palsu yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Ismail dapat membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap semua sumber informasi termasuk media, pemerintah, dan lembaga resmi. Hal ini dapat mengacaukan kemampuan masyarakat dalam membedakan antara fakta dan fiksi. Pihak yang dirugikan masyarakat yang mendengar atau membaca berita tersebut. Jenis kejahatan peretasan email. Risikonya, peretas dapat memata-matai pertukaran email internal pada Departemen Keuangan Amerika Serikat dan sebuah lembaga yang memutuskan kebijakan internet dan telekomunikasi Amerika Serikat. Dampaknya, kebocoran data penting Amerika Serikat dan yang sebuah perusahaan IT mengalami kerusakan software. Pihak yang dirugikan Amerika Serikat, yakni perusahaan Amerika Serikat yang masuk daftar Fortune 500, 10 provider telekomunikasi Amerika Serikat, 5 cabang militer Amerika Serikat, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, dan kantor Presiden Amerika Serikat. Jenis kejahatan pengintaian. Risikonya, berpotensi terjadinya tindak kejahatan pencurian atau perampokan. Dampaknya, karena pelaku tidak bisa merampas kunci brankas dari korban sehingga salah seorang karyawan toko menjadi korban dari aksi perampokan tersebut sampai korban pun harus dilarikan ke rumah sakit. Pihak yang dirugikan toko emas dan karyawannya. Jenis kejahatan penggelapan. Risikonya, pelaku melakukan penipuan dan penggelapan berupa barang ataupun kendaraan. Dampaknya, para korban yang ditipu mengalami kerugian mencapai 35 miliar dan 1 unit mobil yang telah digelapkan senilai ratusan juta. Pihak yang dirugikan, pemilik mobil rental berinisial IR dan para customer iPhone. Jenis kejahatan keuangan online. Risikonya, penipu yang mengelola website tiruan telah memperoleh data pribadi Helen untuk mengakses akun bank di website resmi Bendigo Bank, sehingga dapat menguras tabungan korban. Dampaknya, tabungan sekitar 300 juta telah diambil oleh pelaku dari akun bank Helen. Pihak yang dirugikan Helen Cahill. Jenis kejahatan pelanggaran privasi. Risikonya, aktivitas media massa menjadi lebih tidak aman dan berisiko terjadinya cybercrime. Dampaknya, kebocoran data penting yang bersifat pribadi yang dapat merugikan pengguna aplikasi media massa tersebut. Pihak yang dirugikan, pengguna Twitter. Jenis kejahatan pencarian akses. Risikonya, pelaku dapat mengakses ataupun memanipulasi data dan informasi tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial atau bahkan membahayakan keselamatan dan privasi seorang. Dampak kerugian finansial, pelaku melakukan pencurian data Shopping Express yang mengakibatkan kerugian puluhan juta hingga ratusan juta. Pihak yang dirugikan, Shopping Express. Jenis kejahatan seksual. Risikonya, terjadinya pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dampak kerugian finansialnya, korban dapat mengalami trauma dan stres yang mendalam. Selain itu juga, korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Pihak yang dirugikan, seorang gadis berusia 22 tahun asal Buleleng.
Jenis kejahatan pemerasan online, risikonya ancaman penyebaran foto dan video bugil korban untuk dijadikan senjata pemerasan. Dampaknya, kerugian yang dialami korban mencapai ratusan juta rupiah. Pihak yang dirugikan korban dari aksi pemerasan tersebut. Yang ke-20, jenis kejahatan sumber daya komputer, risikonya menjadi tempat sarana penyebaran informasi yang memiliki unsur radikalisme. Dampaknya kerugian finansial, ada 600 situs atau akun media sosial yang digunakan untuk melakukan penyebaran informasi radikalisme. Pihak yang dirugikan pengguna akun media sosial. Itu saja review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.